Selamat berjumpa kembali channel aja bersama saya Joe. Kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu warisan budaya bangsa yang mungkin saat ini juga sudah mulai ditinggalkan oleh pada generasi muda. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan, di sebelah saya ini ada Cak Tommy. Selamat berjumpa Cak Tommy. Selamat berjumpa, Cak Jo. Iya. Terima kasih sudah diundang di ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, soal baik. budaya. Walaupun dalam masa pandemi kita memakai protokol kesehatan ya. Nah, ini dia nih. Jadi tetap pakai masker, tetap jaga jarak ya kan, agar kita pun juga tetap kesehatan yang lain juga. Betul. Nah, Cak Tommy, Siap. berbicara seputar warisan budaya yang seperti tadi saya sampaikan Cak Tommy ya. Ini menarik sekali. Cak Tommy ini hari ini pakai ikat kepala. Kalau dalam bahasa budayanya itu adalah udeng gitu ya Cak Tommy ya. Nah, ini udeng ini kan salah satu warisan budaya juga Cak Tommy ya. Nah, ini menariknya pemirsa, Cak Tommy ini adalah salah satu orang yang juga mengkreasikan udeng yang bernama udeng Kesatrian Surya Anagata. Nah, pengen tahu seperti apa? Nah, ini dia Cak Tommy. Kita ngobrol dulu. Cak Tommy ini asli dari Surabaya, Cak Tommy ya? Iya, Cak Jo, saya asli Surabaya. Jadi yang saya kenakan saat ini yang tadi disampaikan Cak Jo benar sekali adalah udeng ya. Udeng ya. Udeng yang memang saya kreasikan untuk lebih milenial jadinya, tapi tetap kita gali dari kultur yang ada di Surabaya, karena kan saya asli Surabaya, jadi saya pingin udeng itu tidak monoton atau yang sudah ada, tapi saya menambah variasi bentuk. Variasi bentuk ya. Bentuk dan tetap ada makna di dalamnya tanpa harus saya tinggalkan kulturnya. Jadi nama udeng yang saya ciptakan ini udeng Kesatrian Surya Anagata, Cak Jo. Oke. Kenapa harus udeng, Cak Tommy? Jadi udeng ini secara garis besar merupakan penutup kepala yang lazim dipakai di kultur Jawa ya, khususnya di Surabaya. Jadi untuk sebelum menciptakan ini saya memang ya membaca buku-buku tentang literatur Surabaya. Sebenarnya kita memang ingin menggali kultur apa yang bisa kita explore. Ternyata saya menemukan udeng atau penutup kepala yang sebenarnya cukup menarik filosofinya, karena udeng ini kan letaknya di kepala. Jadi filosofinya apa? Mungkin bisa diceritakan untuk pemirsa kita. Boleh. Jadi filosofi udeng ini sendiri sesuai namanya Cak Jo, itu kan udeng Kesatrian Surya Anagata. Jadi udeng ini kesatrian memiliki makna pemimpin, surya matahari atau pencerah, Anagata masa depan. Jadi setidaknya udeng ini saya maknakan bahwa mempunyai makna pemimpin atau memimpin sesuatu bisa memberikan pencerahan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi pemimpin ini kan luas sekali, Cak Jo. Artinya kan bisa minimal untuk diri sendiri. Jadi bisa apapun, dari bidang apapun. Setidaknya mungkin kalau anak sekarang ya kita totalitas di pekerjaan yang kita tekuni saat ini ya. Betul. Dan kalau kita lihat Cak Tommy ini lebih concern ke udeng atau penutup kepala ya, atau ikat kepala. Nah, zaman dulu Cak Tommy udeng ini kan sudah kita kenal ya, seperti apa bedanya dengan blangkon? Kalau di Jawa Tengah kan ada blangkon, nah gitu. Kalau bedanya sama udeng itu apa, sama atau gimana sebetulnya? Sebenarnya memang ada perbedaan yang spesifik. Kalau yang di Jawa Tengah kita selama ini mengenal adanya blangkon. Jadi blangkon ada Solo, ada Jogja, itu identik dengan bentuknya yang tertutup ya, dari kepalanya keseluruhan tertutup ya. Jadi kalau udeng itu sebenarnya kalau menurut yang saya ketahui, mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi, tapi
udeng ini sebenarnya kan merupakan embrio dari belangkon sebenarnya, karena bentuk awal dari penutup kepala merupakan kain yang diikat. Jadi di tradisi Jawa itu memang ada ikatan yang memang ada yang tertutup, ada yang memang terbuka. Jadi kalau kultur di Surabaya kebanyakan memang agak terbuka karena mungkin ya karena kulturnya ya. Jadi memang itu yang membedakan secara spesifik antara belangkon sama Jadi udeng. udeng ini adalah cikal bakal lahirnya belangkon. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu, Iya. tapi karena tiap daerah juga punya kekhasan Punya masing-masing, kekhasan masing-masing. maka bentuknya pun berbeda-beda. Beda, betul. Oke, udeng Kesatrian Surya Anagata ini menarik sekali. Yang membedakan udeng Kesatrian Anagata ini dengan udeng yang lain. Di Surabaya kan juga ada udeng ya. Iya. Jadi di Udeng yang Surabaya biasanya dipakai itu untuk cak daning. Cak daning itu Iya. yang ada ininya dua Ada di belakang. bentuknya ini ya lancip. Lancip di Iya, belakang di itu ya. belakang, Oke. gitu. Itu Tapi- bedanya apa, Kak? Bedanya sebenarnya begini, Cak. Kita menciptakan udeng ini kan memang udeng baru yang belum pernah ada. Nah, Jadi saya berani menyampaikan belum pernah ada karena secara spesifik bentuk udeng yang saya ciptakan ini terbuat dari kain lembaran panjang. Jadi kalau udeng kebanyakan itu merupakan bentuk dari kain kotak. Kalau apa yang di Jawa umumnya, kalau ini saya ciptakan bentuknya dari lembaran kain panjang. Dan itu identik sama kultur di Timur Tengah. Oh. Iya, jadi ini yang benar-benar kayak sorban gitu. kayak sorban. Jadi ini mirip turban, tapi secara visual memang baru pertama melihat memang agak seperti Bali ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan, saya menciptakan udeng ini memang ikatan per ikatannya ada maknanya. Oke. Cak Jo. Mungkin Jadi- bisa diceritakan, Iya. Kak Tommy, mungkin untuk pemirsa juga. Siap. Jadi ini udeng Kesatrian Surya Anagata. Kalau kita perhatikan di bagian belakang, ini ada sebelum diikat ini ada bentuk silang segitiga seperti ini. Oke. Ya. Jadi silang segitiga ini menyimbolkan doa. Doa atau terangkatnya derajat si pemakai. Jadi simbolnya kan ke atas. Kata. Iya, jadi segala sesuatu itu dimulai dari doa. Oke. Terus setelah kain ini dibawa ke depan, ini ada dua ikatan yang merupakan ciri khas dari udeng Kesatrian Anagata. Jadi ikatan ini diikat dua, mempunyai makna ikatan suci antara sang pemakai, si pemakai sama sang pencipta. Iya. Jadi hubungannya Antara vertikal ya, manusia dengan pencipta. manusia penciptanya. Terus ini ada simbol yang kita ambil dari kultur Surabaya. Sebenarnya ini juga ada simbol Garuda, Cak Jo. Jadi kenapa saya ambil Garuda, karena seorang kesatrian dari udeng ini sendiri itu diibaratkan bisa memaknai Garuda yang berada di angkasa ya. Jadi di angkasa itu sang Garuda memiliki wawasan yang luas. Jadi untuk pemimpin harapannya punya wawasan yang luas, seperti mata Garuda. Seperti mata Garuda. Seperti mata Garuda. Yang tajam, mampu bisa fokus, terus juga bisa melihat segala persoalan dari segala sudut pandang. Iya. Ya, Dalam sekali ya dalam filosofinya sekali, betul. Lantas Cak Jo, ini juga ada simbol yang kita ambil dari ayam jantan Sawung Galing. Ayam jantan Sawung Galing. Iya, jadi di kultur Surabaya, Sawung Galing ini kan seorang pemimpin di Surabaya yang memang identik dengan ayam jagonya. Jadi kalau ayam jago ini kan mempunyai simbol juga seorang pemimpin yang karismatik, seorang pemimpin yang memang bisa mencontohkan sesuatu yang baik kan. Ayam ini kan simbol dari pekerja keras juga. Jadi seperti itu. Terus ini juga ada simbol dua kanan kiri, ini simbol dari sayap Garuda, ayam jantan tadi juga simbol keadilan. Jadi kanan dan kiri. Iya. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi itu mungkin secara spesifik dari udeng yang saya ciptakan, Cak Jo. Oh iya. Nah ini oke, Anda butuh waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan atau menciptakan satu karya udeng Kesatrian Anagata, Kesatrian Surya Anagata ini? Jadi awalnya tahun 2019, Cak Jo, di bulan Mei ya. Di bulan Mei kebetulan kita sama teman-teman di salah satu kelurahan di Surabaya itu memang ada kultur yang
kita bareng-bareng coba angkat bahwa Surabaya ternyata memang punya kultur Jawa. Nah, dari kultur Jawa itu saya ambil simbol untuk awalnya untuk tamu itu pakai udang, terus akhirnya udang ini saya gali bentuknya seperti yang saya sampaikan tadi untuk ikatannya dan sebagainya. Akhirnya beberapa rekan dan juga teman-teman yang lain tertarik sampai pada akhirnya prosesnya saya daftarkan ke Hak Cipta. Oh. Iya. Jadi untuk udang ini sudah punya Hak resmi, Cipta ya, iya, resmi jadi ya. sudah resmi dan disahkan di Kemenhumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Intelektual tahun 19 Desember, bulan Desember Cak Ju. Desember ya. Iya, Oke. jadi itu masuk Hak Cipta, telah resmi dan sah menjadi. Jadi ini karya Iya, dari Cak Tommy. betul. Jadi tidak ada yang Alhamdulillah bisa sudah dipatenkan. sudah dipatenkan. Dipatenkan ya. Jadi luar biasa sekali, perjalanannya cukup panjang. Nah, ada yang menarik di Cak Tommy. Udeng ini kan motifnya batik. Iya. Seperti yang Mas Tommy pakai Ini itu kan juga motif karang. batik. Ini Iya. juga batik. Nah, batik itu kan punya khas, punya corak. Nah, ini batik-batik seperti apa yang Cak Tommy pakai untuk membuat udeng kesatrian Surya Anagata ini? Jadi untuk pakem atau bentuk dasar yang saya terapkan itu memang motif-motif yang sudah dipakai di Cak Daning Surabaya. Jadi motif batik Surabayaan saya terapkan. Batik Surabayaan ya. Yeah. Batik Surabayaan, Yeah. terus sebenarnya ini juga motif Jawa Tengahan ya. Tapi sebenarnya saya juga punya alasan kenapa harus pakai Jawa Tengah, karena saya juga melihat ada beberapa literasi bahwa di era itu, di abad itu kurang lebih di abad 15, karena Surabaya memang di literatur disebutkan memang bentuknya monarki, dan waktu monarki itu banyak sekali masyarakat Surabaya memang lazim sekali untuk memakai udeng. Akhirnya karena di zaman yang sama bentuk batik itu juga punya batik yang motifnya di Mataraman seperti parang. Jadi umumnya pakai motif parang, motif kawung, tapi sebenarnya ada yang spesifik Cak Jo. Untuk Surabaya sendiri ada beberapa motif yang memang harus diterapkan. Warna-warnanya nggak bisa yang terlalu rame ya. Mungkin terang gitu boleh ya. cerah tapi nggak terlalu yang rame gitu. Kalau kuning masih bisa masuk Oke. diterapkan ya. Cak Tommy, Kebanyakan warna coklat, karena coklat yang lebih soft lah ya. lebih soft, Lebih soft. lebih kalem. Tapi ada ceritanya nggak ada? Maksudnya kalau corak seperti ini nggak ada simbolnya, cuman ya bebas aja gitu. Iya, Corak sebenarnya batiknya. bebas saja, cuma memang yang pakem yang memang ori, istilahnya ori bentuknya sendiri kita menerapkan parang. Parang ya. Ya, batik parang ini kan kalau menurut motif dan maknanya kan memang cukup bagus untuk dipakai seorang pemimpin gitu. Motif parang ya namanya. Iya. Oke. Nah, Cak Tommy ini kan sebagai generasi muda. Usianya pun juga ya undi sama saya. Anak muda juga. Muda. Nah, kenapa kok tertarik sama budaya apalagi udeng? Iya. Apa Ya. Cak Tommy? Sebenarnya ketertarikan awal ini justru karena saya awalnya membaca sebuah buku karya Bapak Dukut Imam Widodo, Cak Jo. Jadi di buku beliau yang berjudul Babat Tanah Surabaya itu menceritakan tentang ya secara keseluruhan tentang Surabaya, dan di situ saya membaca ternyata sejarah Surabaya cukup menarik untuk digali, dan ketertarikan itu menurut saya akan cukup disayangkan kalau nggak istilahnya coba untuk disampaikan. Tapi penyampaian saya coba untuk yang lebih ringan. Untuk budaya itu nggak harus yang kaku atau yang kayak literasi yang berat-berat, tapi justru udeng ini merupakan bentuk yang harapannya bisa diterima untuk masyarakat luas, generasi milenial, Cak Jo. Oke. Tanpa harus menghilangkan kulturnya. Betul. Dan itulah yang saya bilang langka ya, karena kan anak-anak Surabaya mungkin di luar sana tidak sampai kepikiran untuk melestarikan budaya bangsa sampai Iya. membuat udeng lah. Ini
Cak Tommy ini terinspirasi dari cerita babat Tanah Surabaya yang tadi disampaikan. Ya. Nah, sampai sejauh ini Cak Tommy sudah ada apresiasi dari mana saja soal udeng yang luar biasa ini? Terima kasih Cak Jo. Jadi apresiasinya salah satunya dari Cak Jo, dari RRI juga. Terima kasih karena seringkali diundang untuk sharing-sharing soal udang. Alhamdulillah juga di beberapa media di Surabaya seperti di Jawa Pos, Surya, lumayan pernah disebut, juga dari bapak-bapak di dinas. Bahkan sebenarnya kalau boleh berandai-andai seandainya tidak ada corona, ini kan berandai-andai sebenarnya dari dinas pariwisata ingin tertarik untuk dijadikan souvenir tamu. Wah, iya. Digunakan souvenir tamu, jadi dibagi-bagi untuk tamu-tamu yang datang ya ke Surabaya ya. Surabaya. Luar Tapi biasa. sudah coba kita ini istilahnya satu paket sama packagingnya Cak Jo. Gitu. Jadi apresiasinya selain itu juga ya banyak sudah yang coba untuk memakai. Jadi apresiasinya dari semua pihak. Saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih. Harapannya sih semakin banyak anak muda yang tertarik. Jadi ketertarikan ini saya ngajaknya bukan serta-merta harus budaya yang harus berbudaya, kan nggak harus kuno ya Cak Jo. Jadi saya punya harapan ini ya, mohon maaf, saya sih melihatnya jujur aja terinspirasi sama budaya Jepang. Budaya Jepang. Iya, tapi memang kenapa Jepang itu anak mudanya pakai kimono itu ada rasa bangga. Ada rasa bangga, tapi juga bisa masuk di budaya milenial. Nah, harapan saya udang ini nantinya dipakai untuk santai pun bisa, formal pun bisa, dan ada makna. Dan saya tahu kimono ataupun samurai itu budaya Jepang, tapi sudah lama ya. Filosofinya itu bagus banget dan masih relevan untuk zaman modern hingga saat ini. Itu saya coba adopsi, tapi tentunya dengan kultur yang kita punya Cak Jo di Surabaya itu kenapa enggak, ternyata perlahan tapi pasti ya. Alhamdulillah responnya sampai saat ini banyak yang mendukung. Jadi mungkin ke depan nantinya udang ini pinginnya bisa jadi apa ya, motivasi paling enggak untuk apa, leadership buat diri sendiri itu seperti apa, untuk bisa memberikan mensugesti diri sendiri. Iya, mensugesti. Karena filosofi yang terdapat pada udang tadi ya, kebesaran jiwa, kemudian kemurnian hati gitu ya. Jadi ada simbol intelektual ada juga. Simbol intelektual, tapi wawasan. Selain wawasan, kita tetap tidak lupa untuk kita harus diawali dengan doa. Tetap hubungan vertikalnya tetap jalan. Hubungan vertikal dan horizontal untuk masyarakat. Cak Tommy, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Cak Jo. Ini boleh saya pakai? Udang khusus untuk Cak Jo. Waduh. Saya sampaikan untuk mungkin bisa langsung dipakai. Saya pakai ya. Ini adalah udang Kesatrian Surya Anagata dari Cak Tommy. Nah, viewers, jangan lupa Anda pun juga bisa memesan udang ini langsung kepada yang punya Cak Tommy ya. Karena udang ini bukan hanya sebagai penghias kepala saja, tetapi punya filosofi tersendiri. Dan dengan kita menggunakan ini, kita juga turut juga melestarikan budaya bangsa. Saya Jo, Cak Tommy, terima kasih sudah hadir. Cak Jo. Sampai ketemu di channel berikutnya. Sampai jumpa.